Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Siratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Insyaallah semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini paling lama 30 menit ke depan, 25 sampai 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang apa saja perbuatan yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Saya ulang, apa saja amal perbuatan yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Kenapa Pak Ustadz sering ceramah? Perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik pun kita belum tentu amal itu diterima. Apalagi kita tidak berbuat baik sama sekali. Orang kalau amalnya 10, kemungkinan amal diterima ada 5. Katakan 50%. Kalau amalnya 20, kemungkinan diterima adalah 10. Jadi kenapa kita harus banyak-banyak berbuat baik, Mak? Karena belum tentu amal kita itu diterima. Belum tentu amal kita itu diterima. Saya akan jelaskan apa sebab amal kita itu tidak diterima oleh Allah, atau udah diterima tapi hangus seperti debu yang berterbangan. Kita hindari hal ini supaya kita lebih baik. Insya Allah kita bila perlu amal kita itu sedikit tapi nancep diterima, daripada banyak tapi bagai buih di lautan. Apa ciri-ciri amal yang tidak diterima atau sudah diterima tapi tidak jadi dianggap sebagai sebuah amal kebaikan? Yaitu orang yang beramal tapi niatnya salah, atau niatnya benar tapi beramalnya salah. Maka syarat diterimanya amal, niat benar, cara benar, niat benar, cara juga benar. Salah satunya, maka amalnya tidak diterima. Kita pastikan itu. Banyak orang yang ketika beramal itu niatnya benar, caranya salah, atau caranya benar, niatnya salah. Saya berikan contoh. Contoh beramal, niatnya benar, caranya salah. Contoh,
Dia ngasih makan anak yatim tapi dari nyuri. Diterima nggak? Nggak bisa, tertolak amalnya. Dia bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Diterima nggak? Nggak, tertolak amalnya. Ini yang niatnya benar dulu nih, caranya salah. Niatnya benar, caranya salah. Karena nggak ada ilmu dia, niatnya benar untuk zakat. Caranya dia kasih ke anak yatim. Salah atau benar? Salah. Nggak diterima amalnya, kecuali kalau dia nggak tahu. Niatnya benar memberikan zakat. Dia kasih ke orang tua. Salah atau tidak? Niatnya benar, caranya salah. Itu makanya gunanya ilmu. Niatnya benar untuk zakat, tapi dia kasih ke non-muslim. Betul tidak? Salah. Niatnya benar, caranya salah. Jadi nggak ada ceritanya, pokoknya sadonya tergantung niat, caranya lantak lah. Nggak ada. Syarat diterimanya amal, benar niatnya, benar amalnya. Niatnya benar, caranya salah, nggak bisa. Contoh, niat saya adalah ceramah, tapi cara saya menyakiti orang. Apakah betul? Malah berdosa malah. Niat saya mengingatkan orang, tapi saya sakiti hati orang tuh. Apakah saya dapat pahala? Berdosa. Jadi niat itu benar, cara juga harus benar. Jadi kalau amal kita itu diterima, pastikan niat kita benar, cara kita benar. Contoh, seorang suami suka bilang kepada istrinya, aku nih niat aku bagus ya, supaya ibu berubah. Karena kalau ibu tidak dimarahin, ibu tidak berubah. Niatnya benar mengajak istrinya berbuat baik, tapi dia marah-marah. Niatnya benar, caranya salah. Itu berdosa. Nasihati anak supaya datang tepat waktu ke sekolah, tapi main piyuh siang malam. Dikit-dikit dicubit, dikit-dikit dihari anaknya, dikit-dikit dimarahin. Niatnya benar, caranya salah. Itu amalnya tertolak, bahkan berdosa. Persis seperti tadi, orang yang ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Dia sedekah tapi dari hasil nipu. Gak bisa. Niat benar, cara benar. Nah itu saya contohkan tuh, yang niatnya benar, caranya salah. Dengan saya contohkan ya, niatnya benar, caranya salah. Banyak yang saya sebutkan tadi? Banyak kan? Nah ke depan kita perbaiki. Nah sekarang ada yang caranya benar, niatnya pula yang salah. Caranya benar bu, niatnya pula bu yang salah bu. Contoh, dia puasa. Puasa dia benar, dia menahan lapar, benar dia sahur, benar dia berbuka, benar dia menahan syahwat, benar dia berbuka baca doa buka puasa. Puasalah dia, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Benar caranya, tapi niatnya untuk diet nggak bisa bu. Tertolak itu amalnya bu. Benar caranya bu, tapi niatnya salah bu. Nggak bisa itu. Maka hati-hati nih. Poin pertama, amal kalau salah niat atau salah cara tidak diterima bu. Contoh lagi, datang ke pengajian. Coba ibu tanya sama teman-teman ibu yang sering datang pengajian, yang tidak datang hari ini. Ibu tanya sama dia, kenapa ibu rajin pengajian ke Musaji? Al-Ikhwan datang, Nurul Islam datang, Musinin datang. Kenapa ibu rajin pengajian? Kalau dijawabnya kayak gini, kita ini udah tua-tua, daripada ngongang-ngango di rumah, bagus lagi ke pengajian. Kalau niat dia datang pengajian karena udah tua, nggak tahu lagi mau ngapain, suntuk, coba nanti pas datang cucu tak akan datang dia pengajian. Karena kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngango-ngango di rumah. Kenapa hari ini tidak pengajian? Ada cucu datang. Niat, caranya benar kan dia datang pengajian, tapi niatnya salah. Jadi hati-hati, cara benar, niat benar. Jadi salah satunya salah, maka amalnya akan tertolak. Saya ulang pelan-pelan biar kita paham. Syarat diterimanya amal adalah niat benar, cara benar.
Kalau tidak penuh, maka amalnya tertolak. Apa yang contoh niat benar cara salah? Ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri, bangun masjid dari hasil korupsi, pergi umroh dari hasil nipu orang. Niat benar, cara salah. Apa yang cara benar niat salah? Cara benar niat salah puasa, tapi niatnya untuk diet. Ya kan? Oh, kalau sakit lutut itu kata dokter puasa. Puasa dia. Kenapa ibu puasa? Biar sehat lutut. Niat ibu benar, tapi cara ibu benar, niatnya salah. Kenapa datang pengajian? Daripada duduk-duduk aja di rumah bagus pengajian lagi. Caranya benar datang pengajian, niatnya ngilangin suntuk, nggak bisa. Jadi niat pengajian ini karena Allah. Hati-hati, niat itu berbahaya. Ada orang yang kayaknya benar tapi salah niatnya. Kenapa datang pengajian? Menuntut ilmu Allah. Itu agak susah juga, Bu. Kenapa datang pengajian? Biar saya pintar agama. Jangan, Bu. Nanti kalau ibu nggak ngerti ceramah ustadznya nggak pintar-pintar, ibu apa kata ibu? Capek kita pengajian, kata ustadz ceramahnya nggak ngerti, lain ujung lain pangkal. Bagus tak usah datang aku lagi. Nggak datang nanti, Bu. Jadi niat pengajian bukan untuk pintar, tapi karena ini adalah perintah Allah. Oke, paham maksudnya ini? Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai niat benar cara salah atau sebaliknya. Macam saya dakwah. Saya dakwah caranya benar. Saya datang ke pengajian, saya datang hadir ke pengajian. Tapi niat saya apakah benar untuk memberikan wahyu Allah? Niatnya untuk dakwah karena Allah atau ingin menunjukkan kepintaran saya? Itu dua saja bedanya itu. Jadi kalau seorang pendakwah, dia berdakwah bukan untuk menunjukkan betapa pintarnya dia, bukan. Tapi seberapa manfaatnya dia dibanding kepada orang lain. Kalau dakwah untuk dianggap pintar, maka tertolak amalnya. Jadi caranya benar, niatnya salah. Tapi kalau caranya benar, niatnya benar adalah untuk mencerdaskan umat karena Allah, itu berarti niat benar, cara benar. Jadi pastikan kalau kita ngingetin orang, kalau kita tokoh masyarakat, kalau kita tokoh publik, kita mengajarkan orang bukan untuk memvalidasi bahwa kita adalah orang pintar, tetapi menyampaikan ilmu Allah, karena itu adalah kewajiban. Kalau salah satunya, amalnya tertolak, tidak diterima. Nah, ini syarat diterimanya amal. Nanti kalau seandainya datang pengajian, kenapa? Ini perintah Allah. Kalau udah perintah Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, datang. Kenapa? Perintah Allah. Sampai kalau ibu capek, ya Allah, kalau nggak karena engkau takkan ku kerjakan nih, karena engkau lah aku pasti kerjakan. Gitu. Satu, syarat diterimanya amal, benar niat, benar amal. Yang kedua, syarat diterimanya amal, jangan ria. Sering dengar kata-kata ria? Ria itu asal katanya ro'a yaro. Hiro'a yaro. Memperlihatkan amal kita, tujuannya untuk dipuji oleh orang lain. Bisa jadi amal itu udah diterima, tapi karena kita ria, maka amal itu menjadi tertolak. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Tidak usah berbuat baik, lebih baik daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Ini hati-hati. Ria tidak pakai batas waktu. Sampai kapanpun kebaikan kita nggak boleh kita sebut-sebut, kecuali orang yang menyebutnya. Itu beda. Contoh, ria ini repot, Bu. Saya berbuat baik dengan ibu. Saya berbuat baik lagi dengan ibu. Suatu ketika saya berbuat baik. Apa yang ibu butuh saya kasih. Ibu kesusahan saya bantu. Ibu butuh pinjam uang saya pinjamkan. Ibu nggak ada beras saya kasih beras. Suatu ketika saya minta tolong setelah 2 tahun saya bantu ibu nggak bantu saya. Apa kata saya? Saya ceritakan ke orang. Kesal saya nengok ibu tuh. Apapun yang dia butuh saya bantu. Nggak ada barehnya ambo agiah bareh ambo. Kalau nggak ada uang dia saya bantu pinjamkan uang. Tapi sekali saya minta tolong tak kemana-mana dia. Detik itu juga saya dapat 2 dosa. Pertama dosa ngomongin orang. Yang kedua menyebutkan kebaikan saya. Hilanglah pahala beras tadi itu. Itulah ria.
Dan dia nggak ada batas waktu. Kenapa gitu nengok saya? Aman? Ponakan tinggal di rumah kita. Kita besarkan dia, kita kuliahkan dia. Suatu ketika anak kita butuh bantuan dia karena dia udah sukses. Kita telepon dia. Kan ponakan. Kan, hai kan, di mana kan? Udah di Jogja, Bude, Makwo. Ini anak ante butuh bantuannya. Sibuk ente. Tuh ceritakan sama kita ke kakak kita yang lain, ke atuk kita. Dulu kuliah sama saya, tinggal di rumah saya, makan di rumah saya. Udah sukses, anaknya sendiri tak terbantu sama dia. Detik itu hilang pahala 4 tahun. Kau senyum-senyum? Qaulum. Kalau berucap seperti itu, misalnya dengan kesal, bukan dia, tapi kesal, kesal, emosi. Kalau terucap karena kesal atau karena emosi ke orang lain tanpa tujuan menampakkan kebaikan, dosanya adalah dosa ghibah. Makanya Bu, dia konsep berbuat baik itu gini Bu. Yang lalu biarlah berlalu ya. Daripada risau lah ibu saya tengok semuanya nih ya kan. Risau kali ya. Jadi begini. Saya mau biasanya memang banyak Bu di kalangan kita itu sebut itu karena kita menyadari karena kita kesal dari emosi segala macam kan, dan itu mungkin sangat manusiawi. Nah itu kedepannya bagaimana caranya supaya kita agar kita jangan bersikap seperti itu. Iya. Betul. Bagaimana caranya? Betul. Nah ini bagus. Jadi begini. Kan yang lalu kan kita nggak ngerti ya. Terucaplah sama kita gitu kan. Mungkin karena sifat manusiawi kita gitu kan. Atau sifat kekesalan kita. Mungkin bisa jadi waktu itu kita nggak tahu itu ria. Baru sore ini kita tahu ternyata itu bisa menghancurkan amal kita. Udah kita bantu si ponakan ini, saya contoh kasus ya. Tapi kok saya butuh bantuannya entah kemana-mana. Kita kesal terceritakan sama orang, pahalanya hilang, dosa ghibahnya dapat. Sampai situ tadi paham? Nah, jadi konsep beramal tuh kayak gini Bu. Kalau kita berbuat baik, katakan misalnya saya membantu ponakan saya, kuliah di tempat saya, di rumah saya, cacaknya kayak gitulah. Saya hidupilah dia, apa yang saya makan dia makan. Yang saya cicip dia cicip, dia bisa kuliah. Nih pura-puranya nih, saya biayailah kuliahnya. Tahu-tahu suatu ketika saya butuh bantuan dia setelah 5 tahun dari saya bantu dia. Saya bilang sama dia, ternyata dia nggak bantu saya. Jadi konsepnya seperti yang sering kita dengarkan. Ketika saya berbuat baik dengan ponakan saya, Allah yang akan membalas kebaikan itu bahkan mungkin udah lunas, udah lebih baik dari saya berbuat baik kepada ponakan saya itu. Udah dibalas Allah duluan sebelum kita butuh bantuan dia. Paham maksud saya? Kayak gitu konsepnya Bu. Udah dibalas oleh Allah Bu. Jangan minta aja balasan kayaknya lah. Itu loh maksudnya. Ya ini tadi saya selesaikan. Jadi begini. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, saya berbuat baik nih kepada ibu nih, ya. Saya berbuat baik kepada ibu. Artinya selama 6 bulan. Karena ibu susah belum dapat kerjaan, saya bantu gitu ya. Tumbuhkanlah sikap tauhid yang benar bahwa ketika saya membantu ibu, saya nggak pengen balasan dari ibu karena saya punya satu pemikiran yang lebih hebat. Apa itu? Balasan terbaik bukan dari ibu, balasan terbaik adalah dari Allah. Kalau ibu bisa balas apa sih? Apa sih balasan manusia? Kecil saja palingan, betul? Tapi kalau kita berharap balasan Allah itu jauh lebih besar. Itu yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Paham maksudnya nih? Nah, sehingga dari saya bantu ibu 6 bulan, Allah bisa jadi udah ganti lebih banyak dengan nikmat yang saya rasakan dalam 3 bulan ke depan. Setelah 5 tahun, saya butuh bantuan ibu, udah impas, Allah udah balas dah selama 5 tahun, gitu loh maksudnya.
Bu, percayalah bahwa ketika kita berbuat baik sama orang, jangan berharap kebalasan dia. Tidak seberapa balasan dia, bisanya manusia apalah cuman membalasnya. Sampai di malahnya oleh paham maksudnya, Mak. Dan yang kedua, Bu, lebih banyak manusia itu tidak membalas, Bu. Lebih banyak manusia itu tidak membalas. Maka bagaimana caranya? Kok kebaikan kita tidak dia balas? Allah akan utus orang lain untuk membalas kebaikan kita. Allah akan utus kesempatan lain untuk menjambah rezeki kita. Allah akan kasih kita pekerjaan lain biar rezeki kita berlipat. Gak usah minta balas dengan dia. Seberapa lah cuman balasan dia. Seperti itu. Kayak gitu cara berpikirnya. Sehingga lebih enak dia, lebih nikmat dia. Balasannya besar, jauh dari ria. Seperti itu. Lah, banyak manusia itu tidak membalas. Itu tauhid. Tauhid. Bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada Allah bahwa segala kebaikan kita Allah yang balas. Saya sih maunya nggak usah manusia balas, biar Allah balas, dan itu biasanya kompensasinya lebih besar. Percaya bahwa itu udah dibalas. Karena kemarin ada kasus seperti itu, Bu. Dia bantu adik kandungnya. Lalu adik kandungnya sukses. Suatu ketika dia minta cuman adiknya pulang aja ke rumah. Jadi adiknya di Jakarta merantau sukses, pulang aja ke rumah. Dia cerita ke saya, udah saya bantu pulang ke rumah saya aja nggak mau. Saya bilang sama dia, kamu bantu adik kamu itu udah dibalas dengan nikmat Allah yang kamu hidup sekarang seperti baik ini, itu adalah balasan kebaikan itu. Jadi jangan mengharap balasan dari kebaikan orang lain lagi, karena kita akan kecewa, cepat tua, nggak jadi awet muda lah. Oke, gitu dia. Itu ria, Bu. Itu contoh ria, Bu. Dan dia nggak ada batas waktu. Kita modali lah tetangga kita, ponakan kita, sukses dia jual es tebak. Kita modali 1 gerobak, ternyata dia bisa nabung punya gerobak 2, gerobak 3, gerobak 4, gerobak 5. Sudah 5 gerobaknya cuek aja sama kita. Apa kata kita? Tuh kalau ndak ambo bantu gerobak dulu, entahlah, karena aku bantu pakai gerobak itulah dia sukses. Tapi tidak tahu diuntung. Saya lewatnya cuek aja. Padahalnya lagi nginget utang gerobak. Seperti itu. Ya. Percaya insya Allah setiap kebaikan yang kita berikan, kalau kita ikhlas, Allah balas bahkan di luar nalar kita. Tidak ada saya dapat info orang sedekah miskin, nggak ada. Ustazah karena saya sedekah, tiba-tiba ruko saya terbakar, itu nggak ada. Ya, jadi mindsetnya mulai sekarang, kalau kita berbuat baik, yakin kita kebaikan balasan bukan dari orang itu, tapi balasan yang kita harapkan datang dari Allah. Ibu, Bu, kalau ibu berbuat baik kepada tetangga, kepada kawan, walaupun cuma ngasih mangga, ngasih jeruk, yang ngasih sayur, yang akan mendapatkan manfaat bukan ibu. Bisa jadi anak ibu nanti yang akhirnya lulus kerjaan karena berkah sedekah ibu. Bisa jadi nanti suami yang tadinya tak sholat dia. Bisa jadi anak nih lulus PNS dia. Bisa jadi anak nih dia jadi dapat kerjaan yang baik. Bisa jadi yang dia pemalas jadi rajin dia. Kayak gitu, Bu, balasan kebaikannya. Mana lebih enak, itu atau balasan orang? Ya, nggak usah ngarep balasan orang. Karena kebaikan kita itu akan diwarisi, ya, akan mewariskan keberkahan pada satu rumah kita. Nah, inilah yang namanya kalau bahasa Minangnya rasaki itu batali-tali. Nah, ya. Cuma saya sering bilang kayak gitu, rasaki itu batali-tali. Maksudnya apa? Berkah itu dia bertaut gitu. Nah, karena kebaikan ibu, suami jadi sehat, anak jadi lulus kerjaan, ibu cuman ngasih makan tetangga, ngasih makan orang susah, tapi bertali-tali keberkahannya itu. Nah, itulah berkah, itu yang kita harapkan.
Kita nggak tahu Bu, lulusnya anak kita sekolah karena kebaikan yang mana. Jangan diharap juga balasan dari orang tuh lagi masuk dapat kerja yang bagus. Allah udah balas dengan suami yang jadi baik. Allah udah balas dengan kita yang sehat. Allah udah balas dengan hidayah kita mau pengajian. Ibu kira datang pengajian ini gampang? Nggak semua orang mau datang. Makanya ini yang kita maksud. Kalau kita rajin datang pengajian, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nggak semua orang suka dengan ceramah agama, betul? Nggak semua orang suka dengan ilmu. Nggak semua orang suka dengan diceramah-ceramahi berdalil-dalil. Tapi kalau kita termasuk hamba Allah yang senang dengan ceramah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, ini nikmat yang paling besar. Yang tadinya kita nggak pernah pengajian, tahu-tahu pengajian. Karena kebaikan yang mana? Yang mana? Nah, bisa jadi entah mana kebaikan kita. So, jangan ria. Bagikan, jangan sebut kebaikan kita. Boleh sebut, tapi untuk memotivasi orang. Itu boleh. Oi, saya nyumbang segini, kamu berani berapa? Saya nyumbang segini, kamu berani berapa? Itu boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau untuk menyebutkan dan ria, bahaya. Paham ya? Ibu ngasih beli untuk anak, ma beli permen ma, ma beli layang-layang ma, ma beli baju superman ma permen karet ma beli peci ma, ma beli baju koko ma beli sandal ma. Banyak kali yang kau minta. Kemarin kau beli ini, disebut semuanya. Nah itu nggak boleh. Kebiasaan kayak gitu bisa menghilangkan amal kalau kita lakukan ke orang banyak. Yang ketiga, pertama niat benar, cara benar. Yang kedua, hindari aktivitas ria. Ria itu bisa menghindarkan atau menangguhkan atau tidak jadi amal itu mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, udah setengah jam aja ya, setengah 6 aja ya. Dan yang ketiga, amal itu bisa hilang karena ujub. Apa namanya? Ujub. Apa beda ria dengan ujub? Kalau ria, ro'a yaro, memperlihatkan amal kebaikan kita. Orang lihat, kita pamer, kita berbuat baik, itu ria. Tapi jangan setelah ini setiap orang berbuat baik, pamer, ibu bilang, oh tuh ria. Belum tentu. Jangan-jangan dia ingin memotivasi. Ya, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ada orang bagi-bagi makanan di video. Ada orang bagi-bagi makanan di video. Oh ria aja. Belum tentu Bu. Biar kita tidak boleh menghakimi soal hati dia, urusan dia dengan Allah. Tapi seberapa besar manfaatnya bagi orang lain, itu yang paling penting. Ya, kayak gitu. Kita tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Tapi kita boleh mengukur seberapa besar manfaat orang itu di hadapan orang lain. Ya, jadi janganlah nanti setiap orang bagi-bagi makanan ibu bilang oh ria kok mah jangan. Kita tidak boleh menilai orang. Innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Ada orang berfoto di depan Ka'bah terus ria kok, belum tentu. Jangan-jangan dia ingin menunjukkan kebahagiaannya supaya kita terinspirasi untuk datang ke Ka'bah. Ada orang berfoto dengan jam barunya terus pamer, belum tentu. Jangan-jangan lagi kesleo tangannya, ya. Berbaik sangka jauh lebih menyehatkan kita. Karena dia dihitung karena perbuatannya, kita dihitung juga karena prasangka kita. Ya. Jadi jangan cepat-cepat nilai orang lah, nggak boleh itu. Nilai-nilai orang itu nggak boleh. Yaitu urusan dia dengan Allah. Tugas kita cuman mengukur seberapa besar manfaat orang itu di hadapan orang lain. Ujub. Nah, nomor 3 adalah ujub. Kalau ria ingin dilihat orang. Kalau ujub, apa itu ujub? Ujub itu adalah syuur, rasa bahwa ibadah kita itu jauh lebih baik, lebih taat dibanding orang. Nah, itu repot itu dah. Contoh, kita sedekah subuh 5.000, masukkan ke Masjid Nurul Islam 5.000 tiap pagi. Datang kawan dimasukkannya duit 1.000 ya. PNS 1.000. Aku gak boleh lontong 5.000 aku. Rada rasa. Terasa dalam hati. PNS 1.000 sedekah subuhnya. Aku jualan lontong lotek, jualan onde-onde 5.000 aku.
mantap aku lagi. Itu ujub. Dalam hal ibadah itu ujub, ada rasa. Hilang itu amal. Kita sholat, kita sakit, duduklah kita di kursi. Banyak sholat kita. Ada orang sehat, sholatnya cuman sunnahnya cuma 2 rakaat. Aku di kursi, aku duduk. Banyak rakaat sholatku. Dia sehat, segitu sholatnya. Selebeo, hilang pahalanya lah. Hilang pahala. Itu ujub loh. Ujub merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Nah, ini yang kita maksud dan berbahaya. Untuk mentalitas orang kita itu sangat berbahaya. Saya minta maaf, ini ujub. Kadang-kadang kita ngelihat orang pintar. Orang itu pintar agama, pintar ilmu dunia. Suka kita. Oh banyaklah orang yang suka sama orang itu. Tahu-tahu dia salah. Ada satu kasus yang dia salah. Kita nih yang gak ngerti apa-apa, ngomong apa. Dia aja ustadz salah. Apalagi aku. Dia aja salah. Saat orang lain salah, kita merasa saat itu kita yang paling benar. Nah itu ujub. Makanya kita ini antar umat beragama tuh udah rukun. Tapi dalam umat beragama itu yang belum rukun. Saya suruh ceramah. Ustazah ceramah. Apa tema ceramah? Kunut. Kok kunut? Lah tema ceramah saya. Nah masjid ini kunut ustazah. Masjid sana enggak kunut ustazah. Saya disuruh ceramah tentang kunut dan enggak kunut. Apa enggak sedih kita? Padahal itu perbedaan mazhab saja. Imam Syafi'i bilang kunut, Imam Hanafi bilang tidak kunut. Bisa ribut karena antara kunut dengan tidak kunut. Maka yang rukun yang kita butuhkan itu adalah dalam umat beragama. Nah kalau kita merasa paling benar, merasa paling mantap, orang lain gak pinter, itu ujub namanya. Nah itulah ujub. Yang ini kunut, yang ini tidak kunut, berantu-antu. Yang ini doa berjamaah, yang ini tidak berjamaah. Tidak mau dia sholat ke sini karena ini sholatnya tidak doanya berjamaah. Ini nggak mau sholat ke sini karena ini doanya tidak berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Dengan non muslim kita toleransi, tapi dalam agama sendiri kita intoleran, saling menghujat dan seterusnya. Nah, itu bahaya dari ujubnya sebuah ilmu pengetahuan. Paham maksud saya? Nah, jadi pokoknya ibu, kalau seandainya sedekah, jangan tengok-tengok sedekah orang. Boleh kalau kita termotivasi, tapi kalau kita tidak termotivasi, merasa diri kita paling mantap, itu bahaya. Tidak diterima amal kita itu. Makanya perbanyak amal, karena kita nggak tahu amal yang mana yang akan diterima. Semoga dalam beramal niat kita benar, cara kita benar. Dalam beramal jauh dari riya, dalam beramal jauh dari rasa ujub. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa
zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma astajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibal sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu di sana ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Yang terlambat mampir, teman-teman boleh pergi ke channel YouTube-nya aku ya. Dan nanti video ini nanti akan aku munculkan di channel YouTube-nya aku. Saat lagi kajian, aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Maka insya Allah aku akan jawab pertanyaan teman-teman nanti malam di jam 8 malam. Setiap jam 8 pagi, jam 8 malam khusus untuk jemaah online-nya aku. Oke. Saya selalu semuanya. Sampai ketemu di nanti malam di jam 8 malam ngobrol santai bareng aku ya. Saya selalu semuanya. Kita tutup dulu ya. Thank you banget yang sudah share-share tautan, tap-tap layarnya, dan yang sudah komen. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kita tutup dulu guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you ya semuanya ya. Salam kenal ya teman-teman followers barunya aku. Semoga bisa nyaman belajar di akun ini. Oke, bye bye semuanya. Sampai ketemu ya di jam 8 malam nanti waktu Indonesia Barat. Bye bye.